Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis aktivitas pendanaan pada PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Estin Zahwa Aulia, yang kedua Ivanka Maharani, yang ketiga Berliana Rahmawati, yang keempat Jamie Masarah, yang kelima Meta Rianti, yang keenam Putri Sekar Pamuji, dan yang ketujuh Nisrina Aisyah Kusuma Putri. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi hari ini, yang pertama ada pendanaan utang, yang kedua sewa, yang ketiga kontingensi dan komitmen, yang keempat pembiayaan di laporan posisi keuangan, yang kelima ekuitas pemegang saham, dan yang keenam imbalan pasca kerja. Untuk materi pertama akan dibahas oleh rekan saya, Estin Zahwa Aulia. Kepada Estin, dipersilakan. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pendanaan utang akan disampaikan oleh saya, Estin Zahwa Aulia dengan NPM 005. Jadi, pendanaan utang merupakan sebuah upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mendukung atau mendapatkan uang yang dijadikan sebagai modal dalam proses bisnisnya. Nah, perusahaan yang mendapatkan pembiayaan ini atau mendapat pendanaan utang ini disebut sebagai debitur. Nah, atas transaksi tersebut, perusahaan nantinya harus membayar utang pokok dan bunganya kepada pihak kreditur atau pihak yang meminjam. Seperti yang telah digambarkan dalam ilustrasi gambar di samping. Di situ ada peminjam yang meminjamkan uangnya untuk kemudian perusahaan akan mengembalikan utang pokoknya dan juga bunganya yang telah disepakati pada saat kesepakatan peminjaman utang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber pendanaan utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Di antaranya yang pertama adalah mengenai obligasi. Jadi, obligasi merupakan instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek saham yang diperdagangkan. Jadi, obligasi ini kan merupakan surat hutang yang bisa diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka untuk memenuhi atau mendapatkan modal dalam mendukung proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu, bagaimana obligasi ini berproses bisa kita lihat dalam ilustrasi gambar berikut. Jadi, obligasi ini sebenarnya untuk transaksi obligasi itu terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan juga pihak yang meminjam. Biasanya pihak yang meminjam ini kan memang sebuah perusahaan. Nah, di sini pihak pemberi pinjaman ini ketika dia membeli sebuah obligasi, maka secara langsung dia juga memberikan pinjamannya kepada perusahaan gitu untuk membantu proses proses jalannya perusahaan atau jalannya bisnis tersebut. Kemudian nantinya perusahaan akan memberikan bayaran berupa bayaran bunga yang dilakukan berdasarkan periode yang telah ditetapkan, apakah menggunakan periode annually atau semi-annually berdasarkan juga pada jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya obligasi itu jangka waktunya adalah 1-10 tahun. Ketika para peminjam ini sudah menerima berapa tingkat pembayaran bunga yang dilakukan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, pada akhirnya adalah para peminjam ini akan kembali mendapatkan biaya, the face value is return adalah biaya yang sebelumnya disepakati dalam pembelian surat hutang itu akan kembali. Contohnya adalah ketika perusahaan membayar sebuah surat hutang ini sebesar 100 juta rupiah. Baik itu perusahaan mengalami diskon obligasi atau premium obligasi atau nilai pari obligasi, maka yang akan kembali kepada peminjam adalah sebesar 100 juta. Gitu. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi atas obligasi dan utang jangka pendek. Jadi kalau obligasi itu yang pertama, obligasi itu dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai sekarang, bukan nilai nominal. Jadi kan karena obligasi itu tiap tahunnya pasti memiliki nilai yang berbeda gitu. Jadi karena dia diterbitkan dalam nilai nominal atau diterbitkannya 100 juta, ketika
ketika di tahun-tahun berikutnya nilainya itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi itu akan mencerminkan beban bunga dan tidak melakukan pembayaran kupon atau obligasi. Karena kalau misalkan beban bunga itu kan memang sudah menjadi salah satu unsur dari pelaporan laba rugi. Sementara kalau pembayaran kupon itu nantinya akan dimasukkan ke dalam arus kas keluar yang akan mempengaruhi arus kas aktivitas operasi khususnya. Kemudian yang keempat, amortisasi diskonto obligasi itu akan dijumlahkan dengan nilai tercatat agar mencerminkan nilai sekarang yang terbaru. Jadi seperti kalau saya yakin kepada kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya telah mempelajari mengenai obligasi. Jadi tentu sudah memahami setidaknya bagaimana bagaimana perhitungan obligasi itu sendiri. Dan begitu pun sebaliknya, amortisasi premium itu nantinya akan dikurangi dengan nilai sekarang obligasi gitu. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi untuk utang jangka pendek? Jadi kalau misalkan dalam utang jangka pendek itu umumnya dilaporkan pada nilai nominalnya karena nilai nominal itu dinilai jarang menyimpang dengan nilai sekarang sesuai sifat dasar utang jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya adalah ada debenture. Debenture merupakan instrumen utang jangka panjang yang tidak dijamin. Berbeda dengan obligasi. Kalau obligasi itu biasanya jaminannya adalah sebuah aset dari perusahaan. Jadi itu dinilai memiliki risiko. Nah, karena debenture ini tidak memberikan utang tanpa jaminan, debenture ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan besar yang memang secara finansial itu kuat dan juga memiliki tingkat predikat atas kredit yang baik gitu. Jadi karena dia tanpa jaminan, jadi memang harus memiliki dianggap memiliki kemampuan, perusahaan itu dianggap memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya itu yang baik. Kemudian yang ketiga adalah wesel jangka panjang. Jadi sebenarnya wesel jangka panjang ini sama aja kayak wesel jangka pendek, cuman perbedaannya adalah dalam jangka waktu pembayarannya. Jadi wesel jangka panjang merupakan suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana nantinya kreditur itu bersedia untuk memberikan pinjamannya sejumlah uang yang telah disepakati dan juga peminjam nantinya akan bersedia untuk membayar bunga dan juga pokok pinjamannya secara periodik. Kemudian yang keempat ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan jenis instrumen pasar uang yang memfasilitasi sebuah perusahaan untuk menerbitkan surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, commercial paper ini disebut juga sebagai surat berharga komersial. Lalu bagaimana kegunaan commercial paper ini? Jadi commercial paper itu memang digunakan untuk biasanya untuk pembiayaan penggajian, hutang dan persediaan, serta memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Dan yang terakhir adalah pinjaman bank. Pinjaman bank adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang kemudian harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran. Nah, kemudian kita akan masuk pada liabilitas jangka pendek. Di sini dapat kita lihat perusahaan atau PT Unilever di sini melakukan pinjaman bank. Pinjaman bank sebesar 3.015.000 pada tahun 2020 dan ketika dibandingkan pada tahun 2019 ternyata mengalami peningkatan sebesar 3,3%. Sehingga dapat kita lihat dalam tabel perusahaan ternyata mengalami peningkatan atas liabilitas jangka pendek itu sebesar 2,2% dengan total liabilitas jangka pendek adalah 13.357.536 juta rupiah. Lalu bagaimana rincian pinjaman bank yang didapatkan dari PT Unilever Indonesia Tbk adalah di sini. Jadi pada tahun 2020 perusahaan memiliki total pinjaman pada PT Bank HSBC Indonesia sebesar 1 juta, kepada The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd di Jakarta sebesar 800.000, kemudian PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar 700.000, PT Bank Mizuho Indonesia sebesar 500.000 dan Dutch Bank AG Jakarta Branch sebesar 15.000, sehingga totalnya adalah 3.500.000. 3.015.000 ini dalam jutaan rupiah.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai liabilitas jangka panjang. Jadi kalau liabilitas jangka panjang sendiri, Unilever itu dinilai mengalami penurunan liabilitas jangka panjang sebesar min 2,7%. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa penurunan ini bisa diakibatkan karena adanya penurunan liabilitas pajak tangguhan dan juga liabilitas sewa pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Jadi bisa kita lihat ya persentase dari perubahan liabilitas pajak tangguhan ini min 36,7%, itu cukup besar. Dan juga liabilitas sewa bagian jangka panjang mengalami penurunan sebesar min 7,8% dibandingkan tahun 2019, sehingga secara total liabilitas jangka panjang dia mengalami penurunan sebesar min 2,7%. Berkenaan dengan liabilitas jangka panjang ini atau bisa juga salah satunya adalah obligasi, perusahaan tidak pernah belum bukan perusahaan belum menerbitkan obligasi sukuk atau juga obligasi konversi. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai pengungkapan utang. Mengenai pengungkapan utang, kita di sini akan melihat bagaimana informasi jatuh tempo utang dan juga bagaimana informasi lainnya terkait utang. Sebenarnya pada sebelum-sebelumnya yang kita bahas itu juga merupakan salah satu pengungkapan utang, karena pengungkapan utang itu kan di dalamnya adalah memberikan informasi liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana informasi jatuh tempo utang. PT Unilever pada tahun 2020 tercatat sebesar 4.277.617, di antaranya terdiri dari belum jatuh tempo sebesar 4.269.313, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari sebesar 5.664, kemudian lewat jatuh tempo lebih dari 30 hari adalah 2.640, dan semua nilai ini dicatat dalam jutaan rupiah. Saldo-saldo utang di atas merupakan saldo yang memang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung proses produksinya. Di antaranya adalah untuk membeli bahan baku, bahan pembantu, dan juga barang jadi. Lalu selain itu, dalam informasi utang ini, tentu saja perusahaan juga itu menyediakan dalam laporan keuangan menyediakan bagaimana jadwal pembayaran atas utang-utang tersebut. Dapat kita lihat di sini atas pinjaman bank, PT Bank HSBC Indonesia di sini tercatat jadwal pembayarannya adalah pada tahun 2020. Kalau dilakukan pembayaran ya berarti di sini pada tanggal 6 Desember, sehingga pada tanggal 6 Desember sampai 4 Februari 2020 tidak tercatat tidak ada hutang. Sedangkan pada tanggal 16 Desember sampai 21 Februari tercatat ada total hutang sebesar 1 juta kepada PT Bank HSBC Indonesia. Pada Bank The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd Jakarta, di sini pada jadwal pembayaran 11 Desember 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 masih memiliki hutang sebesar 800.000. Kemudian PT Bank BNP Paribas Indonesia pada tanggal 7 Desember terjadwal sampai 6 Januari 2021 masih memiliki hutang sebesar 700.000. Dan PT Bank Mizuho Indonesia Jakarta tertanggal 16 Desember sampai 16 Maret 2021 masih memiliki total hutang sebesar 500.000. Dan yang terakhir adalah Deutsche Bank AG Jakarta Branch, itu pada tanggal 30 Desember sampai 4 Januari 2021 masih tercatat hutang sebesar 15.000. Ini semuanya dalam jutaan rupiah, sehingga totalnya adalah 3.015.000. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan. Jadi salah satu pengungkapan juga adalah pengungkapan atas fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Dan pada PT Unilever tercatat ada sebesar 7.735.000 dan 30 juta US dollar itu fasilitas kredit tidak mengikat perusahaan itu belum digunakan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu akan membahas mengenai bagaimana perlindungan dan juga analisis perlindungan terhadap kreditor. Baik,
di perlindungan ini terdiri dari 3, yaitu ada senioritas, di mana senioritas ini mengacu pada urutan pihak-pihak yang berbeda yang akan dibayar ketika bisnis perusahaan berakhir. Misalnya adalah ada hak pemerintah dan juga hak karyawan yang menjadi prioritas utama perusahaan dalam memenuhi kewajibannya ketika perusahaan itu terpaksa harus berakhir. Hak pemerintah itu adalah terdiri dari utang pajak, kemudian hak karyawan adalah gaji karyawan yang belum dibayar tetapi harus dibayar. Kemudian yang kedua adalah efek atau jaminan, di mana jaminan ini mengacu pada aset yang disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim tertentu. Contohnya adalah ketika terjadinya transaksi pendanaan utang gitu ya. Misalkan kreditur ini mendapatkan jaminan dari perusahaan itu berupa persediaan, itu kalau utang jangka pendek. Jadi ketika pada akhirnya perusahaan terpaksa harus terhenti, maka kreditur sudah memiliki aset persediaan dari perusahaan itu. Kemudian terkait dengan Perjanjian ini PT Unilever khususnya telah menetapkan sebuah perjanjian dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, di mana perusahaan bisa menjual beberapa piutang usaha yang memenuhi kriteria perjanjian kepada BNP Paribas. Kemudian dari PT Bank BNP Paribas ini mengecek bahwa piutang-piutang itu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan gitu. Jadinya perusahaan dan juga PT Bank BNP Paribas menyepakati bahwa perusahaan sudah menghentikan pengakuan piutang karena telah dialihkan kepada Bank BNP Paribas. Analisis perlindungan. Jadi yang pertama, itu ada utang senior dianggap kurang berisiko dibandingkan utang junior. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa utang senior tadi itu kan menjadi perhatian utama bagi perusahaan ketika perusahaan itu bangkrut gitu kan. Ada hak pemerintah dan juga hak karyawan yang harus dibayar. Lalu apabila senioritas ini memang diterapkan, tentu di sini yang akan mengalami kerugian adalah utang junior karena perhatian dari perusahaan banyak kepada utang senior, sementara utang junior itu tidak mendapatkan perhatian gitu. Nah, apabila senioritas ini tidak diterapkan, mungkin bisa saja keduanya ini mendapatkan perlakuan atau mendapatkan perhatian yang sama dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka bayarkan. Kemudian yang kedua adalah utang yang dijamin itu dianggap kurang berisiko. Kenapa? Ya karena kalau utang yang dijamin atau utang yang tadi dilakukan ada jaminan berupa aset, itu kan ketika perusahaan dibubarkan, berarti artinya utang yang dijamin itu berarti mereka sudah memiliki aset dari perusahaan. Akan tetapi ada juga terkadang apakah aset yang menjadi jaminan itu memang juga memiliki nilai atau tidak. Contohnya adalah pada kasus apabila perusahaan itu ternyata harus berhenti dikarenakan tidak ada permintaan produk atau memang tidak ada selain dari tidak ada permintaan produk memang harus berhenti. Ketika utang yang dijamin dengan persediaan itu, apakah persediaan itu kemudian bisa menutupi hutang yang telah diberikan kepada perusahaan? Itu kan tentu tidak. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan utang yang dijamin itu. Utang yang tidak dijamin tentunya juga sama nasibnya seperti utang junior, atau dia akan mengalami kerugian gitu dibandingkan utang yang dijamin gitu. Karena kan menjadi ketika ketika perusahaan harus mengakhiri perusahaannya, artinya ada beberapa aset yang jadi jaminan itu dihapuskan dalam laporan keuangan dan itu akan mempengaruhi sejumlah aset perusahaan yang seharusnya bisa membayar kewajiban perusahaan kepada para kreditur, seperti itu. Sementara secara paradoks juga dinyatakan bahwa utang yang dijamin itu umumnya memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan utang yang tidak dijamin, sehingga ini menunjukkan bahwa utang yang dijamin itu lebih berisiko. Artinya adalah secara singkat seperti ketika perusahaan itu memberikan jaminan, artinya perusahaan ini memang merupakan perusahaan yang secara keuangannya itu tidak sehat atau dia merasa tidak mampu akan memenuhi kewajibannya gitu, sehingga ketika dia mencari pendanaan bagi perusahaannya dengan suku bunganya juga tinggi, sementara dikaitkan dengan perusahaan juga
sepertinya pemenuhan kewajiban perusahaan ini masih diambang-ambang gitu, apakah mereka mampu atau tidak, sehingga mereka memberikan jaminan berupa aset mereka seperti itu. Kemudian yang keempat adalah perjanjian itu cenderung bertindak sebagai mekanisme peringatan awal kepada pemberi jaminan. Hal ini tidak seperti senioritas dan keamanan. Kalau perjanjian itu biasanya melindungi seluruh kelas pemberi pinjaman. Jadi kalau misalkan perjanjian itu contohnya adalah seperti yang telah diterapkan oleh PT Unilever, mereka 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 membuat perjanjian dengan PT Bank BNP mengenai BNP Paribas Indonesia, yaitu mengenai mereka akan menjual piutang usahanya gitu. Lalu setelah dilakukan klasifikasi, ternyata aset itu atau piutang itu lolos klasifikasi gitu kan bagi PT Bank BNP Paribas Indonesia. Sehingga kalau menggunakan perjanjian ini lebih menguntungkan gitu, tidak merugikan salah satu pihak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah analis juga harus mengestimasi kelonggaran perjanjian atau kita sebut sebagai margin of safety, karena itu merupakan sebuah pengukuran seberapa dekat perusahaan itu akan melanggar perjanjiannya. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan oleh analis gitu. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Metarianti dengan NPM 2051031014 akan melanjutkan materi yaitu sewa. Sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemberi sewa atau lessor dan penyewa atau lessee. Perjanjian tersebut memberi hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa. Sebagai imbalannya, lessee membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau MLP. Sewa ini dibagi menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Selanjutnya, klasifikasi dan pelaporan sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dan suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Lessee mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa pembiayaan jika pada awal sewa memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua, lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Dan yang terakhir, aset sewaan bersifat khusus dan lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu memodifikasi secara material. Selanjutnya, akuntansi sewa. Yang pertama ada sewa dalam laporan keuangan lessee. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, sewa pembiayaan. Nah, pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini tersebut lebih rendah daripada nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa, dan tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah suku bunga implisit dalam sewa. Yang kedua, sewa operasi. Pembayaran dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kecuali terdapat dasar sistematis lain
yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Selanjutnya, akuntansi oleh lesi. Yang pertama, metode lease capital. Dalam transaksi lease capital, lesi menggunakan sewa sebagai sumber pembiayaan. Lessor atau pihak yang disewakan membiayai transaksi melalui aktiva yang disewakan, dan lesi menggunakan pembayaran sewa yang sebenarnya merupakan pembayaran cicilan selama umur properti yang disewakan. Pembayaran sewa kepada lessor mencakup pembayaran pokok ditambah bunga. Yang kedua, metode lease operasi. Dalam metode operasi, beban sewa dan kewajiban yang berhubungan harus diaktualkan dari hari ke hari ke lesi ketika properti digunakan. Lesi membebankan sewa ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari penggunaan aktiva dan mengabaikan dalam akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa depan. Selanjutnya, sewa dalam laporan keuangan lessor. Yang pertama, sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan, sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Pada hakikatnya, dalam sewa pembiayaan, seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan hukum dialihkan oleh lessor kepada lesi. Dan dengan demikian, penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh lessor sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya. Yang kedua, sewa operasi. Lessor menyajikan aset untuk sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Pendapatan dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu yang mana penggunaan manfaat aset sewaan menurun. Selanjutnya ada akuntansi oleh lessor. Yang pertama, metode lease capital. Lease capital pada hakikatnya adalah pembiayaan atas pembelian aktiva oleh lesi. Pada jenis lease ini, lessor mencatat piutang sewa alih-alih aktiva sewa. Piutang sewa ini menjadi nilai saat ini dari pembayaran minimum sewa. Pembayaran sewa minimum mencakup pembayaran lease, opsi pembelian dengan harga khusus, nilai residu yang dijamin, dan denda atau penalti atas kegagalan untuk memperbarui. Yang kedua, metode lease operasi. Menurut operasi, setiap penerimaan sewa oleh lessor dicatat sebagai pendapatan sewa. Aktiva yang disewakan disusutkan dalam cara yang biasa, di mana beban penyusutan periode berjalan ditandingkan dengan pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui dalam setiap periode akuntansi berjumlah sama dalam garis lurus, tanpa memandang ketentuan atau profesi sewa, kecuali dasar lain yang sistematis dan rasional lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat itu diperoleh dari aktiva yang disewakan. Contoh ayat jurnal untuk mencatat penerimaan sewa yaitu cash di debit to rental revenue di kredit. Dan untuk jurnal penyusutan dicatat oleh lessor yaitu depreciation expense di debit to accumulated depreciation di kredit. Nah, selanjutnya pengungkapan sewa. Aturan akuntansi mensyaratkan perusahaan dengan sewa pembiayaan untuk melaporkan aset sewaan dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan. Terlebih lagi, semua perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa masa depan untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Nah, penyewa harus mengungkapkan yang pertama itu masa depan MLP secara terpisah untuk sewa modal dan sewa operasi.
untuk masing-masing 5 tahun berikutnya dan jumlah setelahnya. Dan yang kedua, biaya sewa untuk setiap periode laporan laba rugi dilaporkan. Yang selanjutnya ini dampak sewa operasi. Meskipun standar akuntansi mengizinkan metode alternatif yang terbaik untuk mencerminkan perbedaan ekonomi yang mendasari transaksi sewa, kebijakan ini sering disalahgunakan oleh lessee yang merancang kontrak sewa agar mereka dapat menggunakan metode sewa operasi. Nah, praktik ini mengurangi kegunaan laporan keuangan dan akuntansi sewa mempengaruhi kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Nah, dampak terhadap laporan keuangannya itu yang pertama, sewa operasi melaporkan liabilitas menjadi lebih rendah dengan hanya melaporkan sewa dalam pembiayaan off balance sheet. Yang kedua, sewa operasi melaporkan aset menjadi lebih rendah. Yang ketiga, sewa operasi menunda pengakuan beban dibandingkan dengan sewa pembiayaan. Yang keempat, sewa operasi melaporkan liabilitas jangka pendek menjadi lebih rendah dengan hanya melaporkan bagian lancar dari pembayaran pokok pada laporan di luar laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, sewa operasi memasukkan bunga dengan beban sewa atau beban operasi. Nah, akibatnya sewa operasi melaporkan laba operasi dan beban bunga menjadi lebih rendah. Selanjutnya, konversi sewa operasi ke sewa pembiayaan. Nah, bagian ini memberikan suatu metode untuk mengkonversi sewa operasi ke sewa pembiayaan. Langkah-langkah untuk mengkonversi operating lease menjadi capital lease, yaitu yang pertama, menilai apakah klasifikasi operating lease masuk akal. Kita memerlukan estimasi nilai sekarang, kewajiban operating lease yang dimulai dengan tingkat bunga untuk mendiskontokan proyeksi pembayaran sewa guna usaha. Yang kedua, kita menghitung nilai aktiva sewa guna usaha sama dengan estimasi kewajiban sewa guna usaha. Nilai aktiva capital lease selalu lebih rendah dari kewajiban karena bergantung pada lamanya masa sewa guna usaha, umur ekonomis aktiva, dan kebijakan penyusutan leasing. Selanjutnya, penyajian kembali laporan keuangan untuk reklasifikasi sewa. Disajikan berupa tampilan yang menunjukkan neraca dan laporan laba rugi yang disajikan kembali sebelum dan sesudah reklasifikasi operating lease. Nah, reklasifikasi operating lease memiliki dampak yang terbatas dalam laporan laba rugi, sehingga dapat pula menyajikan dampak konversi operating lease menjadi capital lease terhadap rasio hutang. Selanjutnya, pengungkapan liabilitas sewa pada PT Unilever Indonesia. Jadi, bisa kita lihat di sini liabilitas sewa untuk jangka pendek pada tahun 2020 itu sebesar Rp113.186. Dan untuk jangka panjang, liabilitas sewa itu pada tahun 2020 sebesar Rp804.804. Jadi jumlahnya sebesar Rp959.990. Dan jumlah yang diakui di laba rugi itu ada bunga atas liabilitas sewa pada tahun 2020 sebesar Rp75.641 dan beban penyusutan aset hak guna sebesar Rp225.100 dan beban terkait liabilitas sewa dengan nilai aset rendah atau jangka pendek sebesar Rp27.403. Dan juga pada tahun 2020, liabilitas jangka pendek perseroan adalah sebesar 13,4 triliun
atau mengalami kenaikan sebesar 2,2%. Nah, kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tanggal 31 Desember 2020, perseroan membukukan liabilitas jangka panjang sebesar 2,2 triliun. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 62,4 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas pajak tangguhan serta liabilitas sewa bagian jangka panjang. Nah, selanjutnya bisa dilihat di layar pembayaran liabilitas sewa untuk tahun 2020 itu sebesar 182.440 pada PT Unilever Indonesia. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa itu meliputi pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai, residual, dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan, atau penalti penghentian, jika perseroan cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut. Dan yang terakhir ini ada pada resiko likuiditas, bisa kita lihat itu pada tahun 2020, liabilitas sewa untuk nilai tercatat sebesar Rp959.990. Dan jumlah untuk liabilitas sewa termasuk bunga itu sebesar Rp1.353.987. Dan jumlah untuk yang kurang dari 1 tahun sebesar Rp179.597. Untuk jumlah yang lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun itu sebesar Rp509.728. Dan jumlah yang lebih dari 5 tahun itu sebesar Rp664.662. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivanka Maharani. Saya Ivanka Maharani SZ dengan nomor NPM 2011-03-1013 akan menjelaskan materi tentang kontingensi dan komitmen. Teori dan pembahasan. Peraturan yang membahas komitmen dan kontingensi ada pada PSAK nomor 31. Adapun Peraturan Bank Indonesia nomor 2/33/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank. Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. Laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Tujuan laporan komitmen adalah untuk menjadi alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajibannya, termasuk di dalamnya pengelolaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau beberapa bulan yang akan datang, yang akan dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Waktu laporan komitmen dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Isinya memerinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Manfaatnya dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Komitmen ini akan mempengaruhi perhitungan aktiva tertimbang menuntut resiko atau ATMR dalam rangka perhitungan rasio kecukupan modal atau CAR. Komitmen dibagi menjadi dua, yaitu komitmen tagihan atau komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya, dan komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh satu bank kepada nasabah atau pihak lain. Berikut adalah transaksi-transaksi yang termasuk dalam komitmen. Yang pertama adalah fasilitas pinjaman yang diterima, yaitu meliputi fasilitas pinjaman
yang akan diterima oleh bank dari bank lain dan atau pihak lain dan belum dipergunakan pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah fasilitas kredit yang diberikan, yaitu fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan nasabah. Yang ketiga adalah kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo, yaitu kewajiban bank untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian seperti transaksi dalam valuta asing atau swap. Yang keempat adalah letter of credit yang tidak dapat dibatalkan, yaitu letter of credit berdokumen yang dibuka dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Yang kelima adalah akseptasi vessel import atas dasar letter of credit berjangka, yaitu komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait yang diberikan dalam bentuk penandatanganan terhadap vessel-vessel import yang ditarik atas dasar LC berjangka yang diterbitkan bank. Yang keenam adalah transaksi valuta asing tunai yang belum diselesaikan, yaitu komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi falas tunai. Yang terakhir, yaitu transaksi berjangka valuta asing yang masih berjalan, yaitu tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi berjangka falas dicatat dan disajikan sebesar tagihan atau kewajiban bank. Saldo tagihan atau kewajiban berjangka dalam falas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah tanggal laporan. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi suatu perusahaan, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidaknya terjadinya satu atau lebih peristiwa yang di masa akan datang. Penyajian dalam laporan keuangan. PSAK nomor 31 mengatur masalah kontingensi ini. Kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Kontingensi tersebut dapat bersifat tagihan atau kewajiban baik dalam rupiah ataupun falas. Jenis-jenis transaksi kontingensi. Yang pertama adalah garansi bank. Adalah sebuah bentuk garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wan prestasi atau cedera janji. Diterbitkan dengan maksud memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi yang sedang dijalankannya. Yang kedua adalah letter of credit. Letter of credit yang dapat dibatalkan atau revocable yang masih berjalan, yaitu jaminan dalam bentuk letter of credit yang dapat dibatalkan dalam rangka impor dan ekspor atau lalu lintas perdagangan dan disajikan sebesar sisa jumlah LC yang belum direalisasi. Yang ketiga adalah valuta asing dan pendapatan bunga. Transaksi opsi valuta asing adalah transaksi yang melibatkan pembelian call option dan menjual put option atas opsi yang telah diterbitkan oleh bank. Opsi adalah perjanjian yang memberikan hak opsi pilihan kepada pembeli opsi untuk merealisasikan kontrak jual beli falas yang tidak diikuti pergerakan dana dan dilakukan pada saat atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs opsi yang dijanjikan. Yang keempat adalah pendapatan bunga dalam penyelesaian. Adalah perhitungan bunga dari aktiva produk non-performing yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Jumlah pendapatan bunga dalam penyelesaian ini akan dikelompokkan sebagai tunggakan bunga sejak perhitungan bunga atas kredit atau aktiva produk non-performing dilakukan sampai dengan tanggal laporan. Contoh laporan komitmen, liabilities contingency dan perjanjian yang signifikan oleh PT Unilever. Yang pertama, perseroan memiliki komitmen kepada pemasok untuk pembelian aset tetap dan persediaan masing-masing sebesar Rp154.757 dan sebesar Rp8.187.939 pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian, perseroan memiliki fasilitas kredit untuk modal kerja yang belum terpakai. Fasilitas kredit yang tidak mengikat yang sebelum digunakan oleh perseroan pada tanggal 30 Desember 2020 jumlahnya adalah Rp7.735.000 dan 30 juta US dollar. Kemudian perseroan tidak memiliki kewajiban kontingensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Kemudian, perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia
di mana perseroan dapat menjual ke BNP beberapa piutang usaha yang memenuhi kriteria dalam perjanjian. Perseroan telah mengevaluasi syarat dan kondisi dalam perjanjian ini dan menyimpulkan bahwa piutang usaha tersebut adalah aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Hak kontraktual atas arus kas telah kadaluarsa, telah ada transfer hak kontraktual, dan seluruh resiko dan manfaat yang berkaitan dengan piutang usaha tersebut telah dialihkan ke BNP. Dengan demikian, perseroan telah menghentikan pengakuan piutang usaha tersebut. Selanjutnya adalah pembiayaan OBS. OBS mengacu pada aset utang atau aktivitas pembiayaan yang tidak disajikan di neraca suatu entitas. Pembiayaan OBS memungkinkan suatu entitas untuk meminjam tanpa mempengaruhi perhitungan rasio hutang seperti debt to equity dan rasio leverage. Pembiayaan tersebut biasanya digunakan ketika tambahan pinjaman utang tambahan akan melebihi batas maksimal hutang yang diperbolehkan. Bisa juga digunakan untuk manfaat perpajakan. Manfaat dari OBS yang lain adalah bahwa item ini tidak mempengaruhi posisi likuiditas suatu entitas. Item OBS berbeda dengan pinjaman, utang, dan ekuitas yang muncul di neraca. Contoh yang paling umum dikenal oleh item of balance sheet adalah meliputi penelitian dan pengembangan kemitraan, joint venture, dan sewa operasi. Ruang lingkup OBS telah berkurang beberapa tahun belakangan, karena standar akuntansi telah menutup banyak celah yang memungkinkan OBS. Contoh-contoh dari celah ini termasuk leasing dan pinjaman melalui SPV. Pada saat ini, pendanaan di luar neraca tampaknya bukan masalah serius, tapi cara-cara baru yang kreatif untuk pinjaman dapat ditemukan dan dimanfaatkan di masa depan. Oleh karena itu, investor harus selalu berwaspada terhadap resiko dari item OBS. Contoh cara kerja dari OBS. Misalnya PT Unilever memperoleh pinjaman sebesar 30 miliar dari sebuah bank. Perjanjian keuangan untuk pinjaman tersebut mengharuskan perusahaan untuk menjaga rasio debit or equity rasio tetap di bawah 0,5. Pada saat yang sama, karena kebutuhan ekspansi bisnis, PT Unilever ingin membeli mesin produksi yang baru. Mesin baru ini berharga 1 miliar, tetapi tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembelian. Jika perusahaan menambah utang untuk membeli mesin, maka perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan mencari cara lain untuk mendapatkan mesin. Untuk mengatasi masalah tersebut, PT Unilever membuat entitas terpisah yang akan membeli peralatan tersebut. Entitas tersebut kemudian menyewakan mesin ke PT Unilever melalui sewa operasi. Dengan cara ini, meskipun PT Unilever memiliki kendali dan tanggung jawab penuh untuk mesin tersebut, mereka hanya mencatat biaya sewa bulanan pada laporan laba rugi. Mereka tidak harus mencatat utang tambahan di neraca dan tidak mencatat kenaikan aset karena tidak memiliki peralatan secara hukum. Tujuan pembiayaan OBS paling sering digunakan untuk memenuhi persyaratan keuangan. Perusahaan juga menggunakan pembiayaan OBS untuk menjaga kapasitas pinjaman, menurunkan tingkat leverage mereka, atau mengolah risiko. Baik, selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Jadi, ekuitas ini mengacu pada pendanaan si pemilik perusahaan atau pendanaan pemegang saham perusahaan. Ekuitas juga dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset neto perusahaan. Jadi, pemegang efek ekuitas ini pada umumnya merupakan subordinasi bagi kreditor, yang berarti klaim kreditor akan diselesaikan terlebih dahulu. Lalu, terdapat dua komponen utama dalam ekuitas, yaitu modal saham dan saldo laba. Pertama, yaitu kita akan membahas modal saham, dan di dalam modal saham ini tentu ada pelaporan modal saham. Jadi, pelaporan modal saham ini mencakup penjelasan atas perubahan jumlah modal saham, yang tentunya dilaporkan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Nah, perubahan jumlah modal saham dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sumber kenaikan dan sumber penurunan. Yang termasuk dalam sumber kenaikan modal saham yang beredar, itu ada penerbitan saham, konversi debitur dan saham preferen, penerbitan sesuai dengan dividen saham, penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, dan penerbitan sesuai dengan opsi saham dan warrant yang dilaksanakan. Kemudian klasifikasi dalam sumber penurunan modal saham yang beredar yaitu ada pembelian dan penghentian saham, pembelian kembali saham, dan pemecahan saham terbaik. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi modal saham. Jadi, modal saham ini merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai imbal hasil atas aset dan layanan.
Dan terdapat dua jenis dasar modal saham, yaitu saham preferen. Nah, saham preferen ini merupakan suatu kelas khusus saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dinikmati oleh saham biasa. Nah, fitur-fitur tersebut yang melekat dalam saham preferen ini ada preferensi distribusi saham, ada prioritas likuidasi, ada kemampuan untuk dapat ditukar menjadi saham biasa, kemudian tidak memiliki hak suara, dan call protection atau biasanya melindungi pemegang saham preferen terhadap penebusan sebelum waktunya. Kemudian yang kedua ada saham biasa. Jadi saham biasa ini atau common stock merupakan suatu kelas saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung risiko dan hasil akhir dari kinerja perusahaan. Bisa dibilang saham biasa ini mewakili kepentingan residual atau dimaksud tidak memiliki preferensi tetapi memperoleh laba neto residual dan menyerap rugi neto. Kemudian selanjutnya yaitu saldo laba. Saldo laba ini merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan. Akun saldo laba mencerminkan akumulasi laba yang tidak dibagikan dari perusahaan sejak berdirinya. Nah, saldo laba ini terbagi menjadi 4, yaitu dividen tunai. Yang pertama yaitu dividen tunai yang merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Jadi distribusi tunai ini merupakan bentuk dividen yang paling umum setelah diumumkan, yang merupakan liabilitas perusahaan. Dan dividen ini akan dibayarkan dalam aset perusahaan, dalam bentuk barang, atau dalam bentuk saham perusahaan lain. Kemudian yang kedua yaitu ada dividen saham. Dividen saham merupakan distribusi saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham secara pro rata. Dan dividen ini mencerminkan kapitalisasi laba secara permanen. Maksudnya pemegang saham menerima saham tambahan dalam bentuk imbal hasil untuk realokasi dana, untuk realokasi saldo laba ke akun modal. Jadi untuk akuntansi dividen saham kecil umumnya lebih kecil dari 20% sampai 25% saham beredar, dan mensyaratkan bahwa dividen saham dinilai sebesar nilai pasarnya pada tanggal pengumuman. Kemudian yang ketiga yaitu ada spin-off dan split-off. Perusahaan sering melakukan divestasi entitas anak, baik dalam penjualan langsung atau sebagai distribusi kepada pemegang saham. Nah, distribusi saham entitas anak kepada para pemegang saham tersebut dapat mengambil satu dari dua bentuk berikut. Nah, yang dimaksud dari dua bentuk berikut yaitu ada spin-off dan split-off. Dari spin-off sendiri yaitu distribusi saham entitas anak kepada pemegang saham sebagai dividen seperti aset dikurangi sebagai saldo laba. Yang kedua yaitu ada split-off, yang merupakan pertukaran saham entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki pemegang saham. Kemudian yang keempat ada akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jadi penghasilan komprehensif lain diakumulasikan setiap waktu dan disajikan secara terpisah dari saldo laba, tetapi sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Jadi meskipun disajikan secara terpisah dalam berbagai situasi yang bertujuan untuk menganalisis akumulasi penghasilan komprehensif dalam agar dapat diperlakukan sebagai bagian dari saldo laba. Kemudian kita akan membahas nilai buku per saham. Jadi nilai buku per saham atau book value per share merupakan jumlah per lembar saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Dari pengertian nilai buku itu sendiri adalah merupakan istilah konvensional yang mengacu pada nilai aset neto, yaitu total aset dikurangi klaim terhadapnya. Kemudian cara sederhana dalam menghitung nilai buku adalah dengan menjumlahkan akun ekuitas saham biasa dan mengurangi jumlah total tersebut dengan setiap klaim senior yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan, seperti tunggakan dividen, saham preferen, premi likuidasi, atau preferensi aset lain yang berhak menjadi saham preferen. Kemudian selanjutnya yaitu liabilitas di ujung ekuitas. Terkadang perusahaan menerbitkan utang yang dapat dikonversikan menjadi saham ekuitas pada saat jatuh tempo. Nah, utang yang dimaksud adalah utang konversi. Jadi utang konversi adalah efek campuran
efek campuran klasik yang disebabkan karena merupakan kombinasi dari fitur-fitur utang dan ekuitas. Biasanya, utang konversi memungkinkan pemegang opsi untuk mengonversikan pada harga tetap. Oleh karena itu, konversi hanya akan terjadi jika harga saham lebih tinggi dari harga konversi pada saat jatuh tempo. Jika tidak, maka pemegang utang dapat meminta pembayaran. Kemudian, ini merupakan ekuitas modal saham pada PT Unilever Indonesia Terbuka. Dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia, ekuitas modal saham dihasilkan yaitu 76 miliar 300 juta, yang dimana rinciannya yaitu modal dasar pada akhir 2020 seluruhnya ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 38 miliar 150 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp2 per saham. Dan terdapat tambahan modal disetor, saldo laba yang dicadangkan, dan saldo laba yang belum dicadangkan, sehingga dapat dihasilkan jumlah ekuitas yaitu sebesar 4.937.368. Kemudian yaitu rincian pemegang saham. Dapat kita lihat pada tahun 2020 pemegang sahamnya yaitu Unilever Indonesia Holding dan Public, yang dimana Unilever Indonesia Holding ini memiliki persentase kepemilikan 85%. Jadi Unilever Indonesia Holding ini merupakan pemegang saham terbesar perseroan dan tidak ada pemegang saham lain yang memiliki saham lebih dari 5% dari jumlah modal saham dasar. Dan pada 31 Desember 2020 dan 2019, direktur-direktur yang memiliki saham publik perseroan adalah Tuan Willy Sailan dan Ibu Herni Rahaja dengan kepemilikan tidak lebih dari 0,01% dari jumlah modal saham dasar, dan tidak ada anggota Dewan Komisaris dan direksi lain yang memiliki saham perseroan. Jadi begitu rincian pemegang saham pada PT Unilever Indonesia Terbuka. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nisrina Aisyah Kasyoma Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang imbalan pasca kerja. Jadi, imbalan pasca kerja itu terdapat dua bentuk. Yang pertama, imbalan prakarya, dan yang kedua adalah imbalan pasca kerja lain. Imbalan prakarya atau manfaat pensiun adalah imbalan di mana pemberi kerja itu menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja setelah masa kerja. Sedangkan imbalan pasca kerja lain, yaitu di mana pemberi kerja ini memberikan imbalan lain yang biasanya non-moneter setelah pasca kerja, terutama kesehatan dan asuransi jiwa. Selanjutnya adalah sifat kewajiban imbalan pasca kerja. Di sini terdapat elemen proses imbalan pasca kerja. Yang pertama itu ada pemberi kerja. Pemberi kerja itu adalah orang yang berkontribusi pada suatu program. Lalu ada dana imbalan pasca kerja yang merupakan dana yang tidak bergantung atau independen pada pemberi kerja dan diselenggarakan oleh wali amanah atau trustee. Dan yang ketiga adalah pekerja, yaitu seseorang atau individu yang memperoleh imbalan atau dana pensiun. Jadi, program imbalan pasca kerja ini secara tepat menentukan manfaat, hak, dan tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja. Program imbalan pasca kerja ini merupakan perjanjian oleh pemberi kerja untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada pekerja yang mencakup tiga entitas, yaitu seperti pemberi kerja, pekerja, dan dana pensiun. Program imbalan pasca kerja ini juga terdapat dua kategori dasar. Yang pertama adalah program imbalan pasti dan program iuran pasti. Nah, program imbalan pasti adalah program yang jumlah imbalan pasca kerja dijanjikan pemberi kerja untuk diberikan kepada para pensiunan. Sedangkan program iuran pasti adalah program yang menentukan jumlah iuran pasca kerja yang ditetapkan pemberi kerja untuk program imbalan pasca kerja.
Masih di sifat kewajiban imbalan pasca kerja, yang pertama ini dijelaskan bahwa pembayaran imbalan pasca kerja ini dipengaruhi oleh posisi atau vesting. Jadi vesting itu merupakan hak pekerja atas imbalan pasca kerja, terlepas apakah pekerja itu masih dengan perusahaan atau tidak. Hak ini biasanya diperoleh setelah pekerja telah menjabat beberapa periode minimum yang ditetapkan dengan pemberi kerja. Lalu yang kedua adalah pendanaan menjadi keputusan manajerial untuk program imbalan pasti. Jadi setelah liabilitas imbalan pasca kerja ditentukan, pendanaan atau funding beban tersebut menjadi keputusan manajerial untuk program imbalan pasti yang dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan pajak. Yang ketiga, hukum pajak menetapkan pendanaan minimum untuk menjamin keamanan imbalan pensiunan. Maksud di sini adalah hukum pajak itu juga memiliki batasan pengurangan pajak untuk program imbalan pasca kerja yang didanai secara berlebihan atau overfunded. Lalu yang keempat, kebutuhan pendanaan minimum juga ada dalam Employee Retirement Income Security Act atau ERISA. Perusahaan ini juga memiliki opsi untuk mendanai program tersebut secara tepat dengan memberikan aset kepada kasih program yang sama dengan liabilitas imbalan pasca kerja atau dapat dengan dana yang lebih atau dana yang kurang pada program tersebut. Selanjutnya adalah ekonomi akuntansi dana pensiun. Yang pertama yaitu komponen paling penting dari biaya pensiun adalah biaya jasa. Jadi, kewajiban pemberi kerja meningkat setiap tahun seiring adanya tambahan masa kerja sehingga menimbulkan komponen lain pada biaya pensiun yang disebut biaya jasa. Biaya jasa ini merupakan komponen paling penting dari biaya pensiun karena biaya pensiun terjadi hanya melalui jasa pekerja, dan jika tidak ada jasa pekerja, maka tidak ada kewajiban pembayaran pensiun. Lalu perhitungan kewajiban pensiun didasari asumsi aktuarial. Nah, asumsi aktuarial ini mendasari perhitungan kewajiban pensiun yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar terhadap nilai kewajiban pensiun. Lalu biaya jasa lalu ialah jenis beban yang tidak berulang yang timbul karena adanya imbalan retroaktif akibat kontrak pensiun yang dinegosiasi ulang dengan pekerja. Dan yang terakhir adalah arus kas masuk dan keluar mempengaruhi status pendanaan. Untuk arus kas masuk sendiri, ke program diperoleh dari iuran pemberi kerja yang dapat dipahami meningkatkan nilai aset program, sedangkan arus kas keluar utama dari program adalah pembayaran imbalan kepada pensiunan pekerja, dan pembayaran imbalan ini mengurangi aset program dan kewajiban pensiun. Selanjutnya adalah persyaratan akuntansi dana pensiun. Nah, salah satu fokus utama dari akuntansi dana pensiun adalah mendapatkan ukuran tetap dari beban pensiun. Beban pensiun ini termasuk dalam laba neto yang disebut biaya pensiun periodik neto yang tidak memasukkan komponen totalitas dari biaya pensiun dari laba neto, dengan cara menunda pengakuannya melalui proses penangguhan dan amortisasi. Terdapat 3 syarat akuntansi dana pensiun. Yang pertama, status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, biaya pensiun yang diakui. Dan yang ketiga, artikulasi dampak laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pertama adalah status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Jadi, akuntansi dana pensiun terbaru telah mengakui status pendanaan program pensiun pada laporan posisi keuangan. Status pendanaan ini merupakan perbedaan antara nilai pasar kini aset program pensiun dan kewajiban pensiun. Nah, kewajiban pensiun ini digunakan oleh kewajiban imbalan yang diproyeksikan. Terdapat 2 perincian yang perlu dicatat terkait status yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Pertama itu adalah aset dan kewajiban pensiun dinetokan satu sama lain dan tidak dilaporkan secara terpisah sebagai aset dan liabilitas yang berkaitan. Yang kedua ini adalah perusahaan itu tidak melaporkan status pendanaan program pensiun sebagai pos terpisah pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah biaya pensiun yang diakui. Jadi, biaya pensiun yang diakui dimasukkan dalam laba neto yang merupakan versi meratakan biaya pensiun ekonomi aktual pada periode yang bersangkutan. Proses perataan itu juga menangguhkan pos yang sekali berubah seperti keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa masa lalu.
Nah, sebaliknya juga mengakui imbal hasil aset program aktual, imbal hasil aset program dan yang diharapkan. Perbedaan antara imbal hasil aktual dan imbal hasil yang diharapkan pun juga ditangguhkan, sehingga jumlah yang ditangguhkan berangsur diakui dalam laba melalui proses amortisasi. Yang ketiga adalah artikulasi dampak laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, untuk mengartikulasi kedua dampak tersebut, penangguhan neto selama periode bersangkutan dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain selama periode bersangkutan. Sementara penangguhan neto kumulatif dimasukkan ke dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain yang merupakan komponen ekuitas pemegang saham. Selanjutnya adalah pensiun imbalan pasca kerja PT Unilever Indonesia. Program pensiun imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Nah, seluruh karyawan tetap di Unilever itu diikutsertakan pada program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia. Perseroan ini juga menyediakan program dana pensiun untuk karyawan melalui Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia atau DPMPUI dan Dana Iuran Pasti Unilever Indonesia atau DPIPUI. Seperti yang telah tertera di layar, bahwa pada tahun 2020 jumlah yang dibayarkan oleh Unilever untuk pensiun imbalan pasca kerja sebesar Rp87.375.000 atau sebesar 4,19% untuk DP MPUI dan Rp52.523.000 atau sebesar 2,52% untuk DPIPUI. Sehingga total jumlah yang dibayarkan oleh perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp139.896.000 atau sebesar 6,71%. Sedangkan di tahun 2019 jumlah yang dibayarkan oleh Unilever sebesar Rp89.616.000 untuk DPMPUI dan Rp49.598.000 untuk DPIPUI, sehingga total jumlah yang dibayarkan oleh perseroan pada tahun 2019 adalah Rp135.214.000. Unilever juga memberikan imbalan kesehatan pasca kerja untuk para karyawan yang telah pensiun dan anggota keluarga tertentu. Hak atas imbalan pada pensiun diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Imbalan ini juga dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Nah, pada layar juga tertera bahwa pada awal tahun 2020, biaya yang ditunjukkan sebesar Rp465.259.000. Yang selanjutnya di dalamnya terdapat laba rugi yang merupakan biaya bunga, biaya jasa kini, dan biaya jasa lalu, serta penghasilan komprehensif lain seperti rugi laba aktuarial yang timbul dari adanya asumsi keuangan dan penyesuaian, serta terdapat imbalan yang dibayar. Dengan demikian, pada akhir tahun 2020, biaya tersebut mengalami perubahan menjadi Rp500.896.000. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jemima. Kepada Jemima, dipersilahkan. Baik, saya Jemima Sarah Salsabila dengan NPM 038 akan melanjutkan materi mengenai ekonomi akuntansi pensiun. Kerangka akuntansi pensiun diatur dalam SFAS atau Strategic Factor Analysis Summary 87, yaitu dengan fokus SFAS 87 adalah tercapainya ukuran biaya pensiun yang stabil dan permanen. Standar ini meratakan biaya pensiun yang dilaporkan dengan menunda pengakuan dampak ekonomis biaya pensiun, dengan mengurangi volatilitasi biaya pensiun yang dilaporkan dan laba yang dilaporkan.
Program pensiun. Program pensiun adalah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja memberikan tunjangan kepada karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja. Terdapat dua macam program pensiun, yaitu yang pertama, program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Program pensiun iuran pasti, di dalam program ini, pemberi kerja setuju untuk mengontribusikan ke dalam sebuah perwalian pensiun suatu jumlah tertentu selama periode tertentu berdasarkan rumus yang ditetapkan. Rumus tersebut memperhitungkan faktor seperti umur, lama masa kerja karyawan, lama pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Program ini hanya menetapkan kontribusi dari pemberi kerja, sedangkan besar tunjangan yang nantinya akan dibayarkan kepada karyawan tidak ada ketetapannya. Jumlah tunjangan pensiun yang nantinya akan diterima karyawan tergantung dari yang pertama yaitu jumlah awal yang dikontribusikan kepada perwalian pensiun, lalu laba yang terakumulasi dalam perwalian, dan perlakuan terhadap pengurangan dana karyawan lain mungkin pensiun sebelum waktunya. Yang kedua adalah program pensiun tunjangan pasti atau Defined Benefit Plan. Program ini menetapkan jumlah tunjangan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Jadi, beberapa jumlah tunjangan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun nanti sudah ditentukan sebelumnya. Rumus yang akan biasanya digunakan menetapkan bahwa tunjangan itu merupakan fungsi dari sekian tahun masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi karyawan ketika ia mendekati pensiun. Selanjutnya adalah kewajiban pensiun. Definisi dari kewajiban pensiun yang pertama adalah akumulasi kewajiban imbalan atau Accumulate Benefit Obligation atau dapat disingkat dengan ABO. ABO merupakan nilai sekarang aktuaria kewajiban imbalan pensiun di masa depan kepada pekerja pada saat pensiun berdasarkan kompensasi saat ini. Nilai sekarang sama dengan kewajiban kini pemberi kerja jika program pensiun dihentikan. Yang kedua adalah proyeksi kewajiban imbalan atau Project Benefit Obligation atau dapat disingkat dengan PBO, merupakan estimasi aktuaria atas utang imbalan pensiun di masa depan kepada pegawai berdasarkan kompensasi yang diharapkan di masa depan dan jasa sampai saat ini. Cara ini merupakan estimasi kewajiban pensiun yang lebih realistis. Selanjutnya adalah aset pensiun dan status pendanaan. Selisih antara nilai aktiva program dan PBO disebut status pendanaan atas program. Sebuah program disebut didanai lebih apabila nilai aset pensiun lebih besar dari PBO dan disebut didanai kurang apabila nilai aset pensiun lebih kecil dari PBO. Status pendanaan atas program mencerminkan posisi ekonomi bersih yang didefinisikan sebagai PBO dikurangi nilai aktiva program. Terdapat beberapa alasan terjadinya pendanaan lebih, seperti akumulasi dana bebas pajak, kinerja perusahaan sangat baik, perusahaan dapat menghentikan atau mengurangi kontribusi pada dunia pensiun sampai aset pensiun sama atau kurang dari PBO, dan perusahaan dapat menarik kelebihan aset yang dikenakan pajak penghasilan. Terdapat beberapa alasan pula atas terjadinya pendanaan kurang, yaitu kinerja investasi yang buruk, perubahan aturan pensiun seperti pemberian imbalan retroaktif, dan kontribusi oleh pemberi kerja yang tidak memadai. Selanjutnya adalah biaya pensiun. Biaya pensiun ekonomi merupakan biaya bersih yang timbul dari perusahaan posisi ekonomi bersih selama periode bersangkutan yang meliputi komponen yang berulang atau normal maupun yang tidak berulang atau abnormal. Biaya pensiun yang berulang terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama adalah biaya jasa atau service cost.
Service cost atau biaya jasa merupakan nilai sekarang aktuarial atas imbalan pensiun yang dihasilkan pegawai berdasarkan rumus imbalan pensiun. Biaya ini merupakan kenaikan kewajiban imbalan terproyeksi yang timbul pada saat pekerja bertambah masa kerjanya. Biaya jasa timbul hanya dalam program di mana jumlah pensiun didasarkan pada masa kerja. Yang kedua yaitu biaya bunga atau interest cost. Interest cost atau biaya bunga merupakan kenaikan kewajiban imbalan terproyeksi yang timbul pada saat pembayaran pensiun satu periode yang mendekati atau akan dibayar atau penambahan atas PBO yang timbul karena pembayaran pensiun menjadi satu periode lebih dekat. Biaya bunga dihitung dengan cara mengalihkan PBO awal periode dengan diskonto. Selanjutnya adalah biaya pensiun yang tidak berulang, berasal dari peristiwa seperti perubahan asumsi aktuaria atau perubahan ketentuan program. Terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian aktuarial atau actuarial gain or loss. Merupakan perubahan PBO yang terjadi saat asumsi aktuaria dalam perhitungan PBO direvisi. Tingkat PBO yang direvisi merupakan sumber yang paling sering direvisi, karena bergantung dengan suku bunga yang berlaku dan ekonomi. Asumsi lain yang dapat berubah adalah mortalitas, perputaran pekerja, dan tingkat pertumbuhan kompensasi. Selanjutnya adalah biaya jasa lalu atau prior service cost. Prior service cost timbul karena ketentuan program pensiun atas PBO yang meliputi imbalan pensiun retroaktif atau imbalan pensiun yang dibentuk amandemen program. Biaya jasa lalu meliputi imbalan pensiun retroaktif yang diberikan pada awal program pensiun atau imbalan pensiun yang dibuat oleh amandemen program yang umumnya terjadi selama perundingan bersama atau pada saat negosiasi kerja. Berikut adalah dana pensiun pada PT Unilever. PT Unilever memutuskan bahwa seluruh karyawan yang tetap yang dipekerjakan mulai 1 Januari tahun 2008 dan seterusnya diikutsertakan pada program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia. Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia atau DPMP-UI dan Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia atau DPIP-UI jumlahnya terus meningkat. Tahun 2020, DMPIP meningkat sebesar Rp1.759.000 dan DPIP meningkat sebesar Rp2.925.000. Tingkat kenaikan imbalan pensiun pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu pada 2019 sebesar 1%, sedangkan di tahun 2020 sebesar 0,87%. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari 2019 ke 2020, tingkat kenaikan imbalan pensiun tetap meningkat di tahun 2020 dan 2019. Asumsi aktuarial lainnya yang relevan yang digunakan pada program pensiun ialah kenaikan biaya klaim kesehatan dalam jangka panjang sebesar 7% dan klaim tahunan atas program imbalan kesehatan pasca kerja sebesar Rp19.500.000 per karyawannya. Program pensiun kesehatan adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh PT Unilever untuk karyawannya yang telah pensiun. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Sekar Pramuji. Dalam kesempatan kali ini, saya Putri Sekar Pramuji dengan NPM akhir 015 akan menjelaskan mengenai persyaratan akuntansi pensiun. Aturan-aturan pensiun terkini dalam USGAAP dan IFRS menetapkan mekanisme perataan yang terperinci di mana pengakuan komponen yang volatil dan tidak berulang dari biaya pensiun ekonomi ditunda melalui penangguhan dan amortisasi selanjutnya. Namun demikian,
Laporan posisi keuangan mengakui status pendanaan dari program. Dampak laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan diartikulasi dengan mengakui selisih antara biaya pensiun ekonomi dengan lawannya dalam proses perataan. Di sini juga saya membahas mengenai biaya pensiun yang diakui. Nah, imbal hasil aset program aktual telah digantikan dengan imbal hasil aset program yang diharapkan. Nah, lebih lanjut, keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas pensiun itu tidak diakui dalam dalam laba kini. Sebagai gantinya, keuntungan atau kerugian tersebut ditangguhkan dan hanya sebagian yang diakui melalui amortisasi. Nah, implementasinya pada PT Unilever itu dapat kalian lihat pada slide. Pada biaya pensiunan ekonomi, imbal hasil aset program aktual itu telah digantikan pada jumlah yang diakui dalam laba neto sebagai hasil aset program yang diharapkan. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai penangguhan akan saya jelaskan juga. Yang pertama itu imbalan hasil program yang diharapkan. Setelah saya menganalisis dan membaca laporan keuangan PT Unilever tahun 2020, saya menemukan imbal hasil aktuarial itu sebesar 3.605 dan imbal hasil yang diharapkan sebesar 174, sehingga keuntungan atau kerugian aktuarial itu sebesar 3.431. Kemudian selanjutnya mengenai penangguhan dan amortisasi biaya jasa lalu. Apa sih yang dimaksud dengan biaya jasa lalu? Jadi biaya jasa lalu merupakan manfaat retroaktif yang timbul terutama melalui regenerasi kontrak pensiun. Sekali lagi dapat kalian lihat pada slide yang telah ditampilkan bahwa biaya biasa lalu pada PT Unilever itu sebesar 9.365 diamortisasi selama 3 tahun. Jadi biaya per tahunnya itu sebesar 720,4. Selanjutnya mengenai penangguhan keuntungan dan kerugian aktuarial. Jadi keuntungan dan kerugian aktuarial itu timbul dari perubahan asumsi aktuarial. Perubahan yang paling umum terjadi adalah perubahan yang berkaitan dengan perubahan tingkat diskonto yang berhubungan dengan fluktuasi suku bunga dalam perekonomian. Dan dalam PT Unilever terdapat dengan jelas bahwa kerugian aktuarial itu sebesar 3.605. Dapat kalian lihat dalam slide. Selanjutnya mengenai amortisasi keuntungan atau kerugian neto. Dalam amortisasi keuntungan atau kerugian neto ini, koridornya adalah lebih besar dari 10% nilai aset program atau 10% liabilitas pensiun atau PBO pada awal tahun. Nah, kelebihan dari keuntungan atau kerugian neto yang belum diakui di atas koridor tersebut yang diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata periode masa kerja yang tersisa dari program kerja. Implementasinya bisa kalian lihat dalam slide bahwa keuntungan atau kerugian neto di situ didapatkan 174 yang ditangguhkan dan keuntungan atau kerugian neto PBO awal dan nilai aset program adalah 1.534 sehingga koridornya itu 10% dikalikan 1.534 yang jadi koridornya sebesar 153,4. Kemudian jumlah yang memenuhi syarat amortisasi. Nah, jumlah yang memenuhi syarat amortisasi ini didapat dari keuntungan atau kerugian neto yang dikurangkan dengan koridor sehingga jumlah yang memenuhi syarat amortisasi sebesar 20,6. Kemudian dalam laporan keuangan di PT Unilever juga diketahui sisa masa kerjanya 13 tahun. Jadi sehingga 20,6 tersebut dibagi dengan 13. Jadi amortisasi keuntungan atau kerugian netonya sebesar 1,6. Nah, di sini juga saya membahas mengenai status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Dalam aturan akuntansi dana pensiun terbaru, status pendanaan program pensiun diakui dalam laporan posisi keuangan.
bisa kalian lihat dalam slide yang telah ditampilkan di sini pada laporan prestasi keuangan penutupan status pendanaan dituliskan sebesar 8.390, pembukaan status pendanaan sebesar 1.584, sehingga perubahan status pendanaannya sebesar 6.806. Kemudian dijelaskan kembali oleh laporan laba rugi, yaitu pada penurunan saldo laba sebesar 3.274 dan penurunan akumulasi penghasilan komprehensif sebesar 2.156 dan kemudian penurunan kas sebesar 1.376, sehingga dapat kalian lihat di situ menghasilkan hasil yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.